Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, taufik dan hidayah serta kasih sayang yang Allah berikan kepada kita semua. Sehingga di subuh yang penuh berkah ini Allah izinkan kita untuk melaksanakan ibadah, tentunya subuh berjamaah, kemudian duduk sejenak berada di majlis ilmu. Salawat dan salam keharibaan junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kajian kita pada saat ini adalah hadis yang keenam dari kitab Arba'in karangan Imam Nawawi rahimallah. Jadi di sini ada halal, haram dan subhat. Kata Rasulullah an Abi Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal halala bainun wa innal harama bainun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa subahat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi subahat waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al-himma yushiku ayarta'a fi ala wa inna likulli malikin himma ala wa innal himallahi muharramu ala wa inna fi jasadi mudghah iza salahat salahal jasad kullu wa iza fasadal jasad kullu ala wa hiya qalbi. Hadis rawahu Bukhari wa Muslim. Nah, Bapak hadirin jamaah subuh yang berbahagia, hadis ini dari Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Innal halala bainun wa innal harama bainun. Sungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya, kata Rasulullah, terdapat perkara-perkara subhat yang tidak diketahui oleh banyak orang. Maka siapa yang takut terhadap subhat, berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Jadi kalau kita kalau kita takut terhadap subhat, berarti kita telah menyelamatkan agama dan kehormatan. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara subhat, kata Rasulullah, maka akan terjerumus ke dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana pengembala yang mengembala hewan gembalaan di sekitar ladang ataupun tanah yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang telah diharamkan. Ketahuilah, kata Rasulullah, bahwa di dalam diri terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baik seluruh tubuh dan seluruh tingkah laku manusia itu. Kemudian jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh dan seluruh akhlak orang tersebut. Ketahuilah bahwa yang dimaksud daging yang segumpal itu adalah hati. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Nah, bapak-bapak hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini penting kiranya untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah innal halala bainun. Jadi sesuatu yang halal jangan sampai kita keragui lagi. Ketika itu halal, ia halal, berarti dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataupun ketika itu haram, ia haram. Jangan dicari-cari lagi bagaimana dia bisa menjadi makruh. Tidak begitu. Jadi kalau dia halal, ia halal. Kalau dia haram, ia haram. Sekali haram, tetap haram.
Jadi sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT tidak perlu lagi kita cari-cari dalil-dalil pendukung supaya dia makruh. Nah, apa contohnya? Main judi itu haram, minum khamar itu haram. Nah, dan juga termasuk pembunuhan segala macam haram sepanjang tidak ada hak di situ. Nah, kecuali kisas. Kalau kisas boleh. Saudara kita dibunuh, berarti salah satu balasnya adalah bunuh. Tapi jika kita bisa memaafkan, itu lebih baik. Jadi kita ulang, sesungguhnya yang halal itu nyata, jelas, dan sesungguhnya yang haram itu jelas. Dan kemudian wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Nah, kata Rasulullah SAW, di antara keduanya itu, di antara yang halal dengan yang haram, di tengah-tengah, umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Nah, jadi terdapat sesuatu yang subhat, la ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang tidak diketahui oleh banyak orang. Jadi famanittaqwa subhat faqad istabra'a li dinihi wa irdi. Kata Rasulullah, siapa yang takut kepada subhat, nah, dia yang subhat dia tidak ikut. Faqad istabra'a li dinihi wa irdi, berarti dia sudah menjaga agama dan kehormatannya. Di agama dan kehormatannya. Nah, karena Bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah SWT, lidinihi agama. Agama berasal dari bahasa Sanskerta, tidak gama kacau. Artinya ketika digabungkan tidak kacau. Jadi orang yang beragama hidupnya tak akan kacau, insya Allah. Dia akan ada solusi cara menyelesaikan masalah dalam kehidupannya. Jadi siapa yang takut kepada subhat, berarti dia sudah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Jangankan yang haram, yang belum jelas saja dia tidak mau. Ini luar biasa. Waman waqa'a fi subhat, siapa yang terjerumus kepada subhat, waqa'a fil haram, maka dia akan terjerumus pada sesuatu yang haram. Apa contohnya? Karra'i yar'a haulal himmah, seperti orang mengembala di tanah ataupun di rumput yang dilarang oleh orang lain, tentunya bagi si pemiliknya. Yushiku air ta'afi, atau mungkin barangkali dia mengembala berdekatan dengan tanah larangan, dengan rumput larangan. Yushiku air ta'afi, lambat laun dia akan masuk ke dalam. Jadi kalau kita mengembala di batas tanah orang lain sementara ini dilarang, maka kita hindarkan, jangan kita dekat-dekat, agak jauh lah sedikit. Gitu. Itu karra'i yar'a haulal himmah, seperti seorang pengembala mengembala di tanah yang dilarang. Ya. Ala wa inna likulli malikin, ketahuilah, dan sesungguhnya setiap wilayah, ya, ketahuilah setiap raja memiliki daerah larangan. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya larangan Allah itu adalah sesuatu yang diharamkan. Kalau sudah diharamkan oleh Allah, berarti itu merupakan sebuah larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita main-main di pinggir jalan subhat. Jadi artinya jangan kita mengembala di batas tanah yang dilarang mengembala di situ. Kita khawatir kambing ataupun binatang ternak kita akan masuk ke sana. Jadi kata Rasulullah, setiap raja itu memiliki larangan. Ada misalnya tanah orang balai raja, misalnya tanah suku, apapun namanya, ketika itu dilarang, iya dilarang, ikuti saja. Nah, kemudian Bapak hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah SWT, dan larangan Allah sudah jelas sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kalaulah diharamkan oleh Allah, itu merupakan larangan Allah. Jangan dicari-cari lagi bagaimana dia bisa halal. Ala wa inna fi jasadi mudghah, ketahuilah bahwa sesungguhnya pada jasad, pada tubuh manusia ini ada segumpal daging. Nah, kata Rasulullah, iza salahal jasad, kalau daging yang segumpal itu baik, maka akan mencerminkan perilaku dan akhlak manusia itu menuju kebaikan.
Tetapi kata Rasulullah, wa iza fasadat fasadal jasad kullu. Apabila daging yang segumpal itu buruk, jahat, maka akan buruk perilaku manusia, ya. Ala wahia qalbi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya di dalam bahwa sesungguhnya daging yang segumpal itu adalah qalb, hati. Di hati itu sebagai penentu. Makanya pada suatu kali Luqman diminta oleh majikannya, wahai Luqman, tolong kamu ambil satu daging yang baik di kambing ini. Kamu potong nanti, disembelih. Kemudian ambil daging yang paling lezat, antarkan ke saya. Setelah dipotong, diambillah daging yang segumpal itu oleh Luqman, kemudian diantarkan ke majikannya. Apa daging yang diantarkan itu? Bukan daging tetapi hati. Hati yang diantarkan oleh Luqman. Kemudian apa kata majikannya yang kedua? Wahai Luqman, tolong kamu ambil daging yang paling buruk ataupun sebahagian daging yang paling buruk di dalam kambing ini. Setelah dipotong, ya, kemudian dikupas kulitnya, dikeluarkan isi perutnya, maka diberikan kepada majikannya. Apa yang diberikan? Hati juga. Jadi ketika majikannya minta sesuatu daging yang paling baik di dalam tubuh kambing, dikasihkan hati. Diminta yang buruk, dikasih juga hati. Bertanya majikannya, wahai Luqman, kenapa jika aku minta, aku minta daging yang paling baik, engkau kasih hati. Tetapi jika aku minta daging yang buruk, engkau juga kasih hati. Kenapa Luqman? Kata Luqman, begini majikanku, buruk dan baik tergantung di hati. Ini luar biasa. Maka dari itu, orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa menjaga hati tadi. Jangan sampai daging yang segumpal itu rusak, kemudian mengakibatkan akhlak-akhlak yang ada dalam diri kita pun juga termasuk rusak. Jadi demikianlah Bapak hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang perlu kita diskusikan, silakan Pak Rambe. Memang menurut saya itu memang sangat dalam itu. Memang yang kurasai memang begitu. Apabila hati kita terlalu terburuk dalam hati kita, semua menolak kebaikan, memang jatuh ke situ itu, buruk terus, prinsip itu. Tapi kalau kita tekad kita untuk jalan kebaikan terus, marah pun orang kita tidak marah. Marah orang karena kita tahu marah dia itu bukan yang benar. Marah dia kita biasa-biasa aja karena dia bukan yang benar marah dia itu. Marah buruknya marah dia. Mana pula kita omen itu. Seperti itu. Berarti artinya itu juga hati itu juga. tolak ukur ya. Apabila kita memburukkan hati kita, apapun omongan orang nggak ada yang enak didengar. Enggak ada. Ya, padahal sudah benar perasaan kita itu masih dongkol. Kalau memang jiwa kita jiwa buruk. Aku bukan merasa begitu. Berarti itu memang pas ya apa yang dilakukan oleh Luqman kepada majikannya itu pas betul ya. Karena hati itu ada tolak ukur luar biasa. Nah, jadi maka dari itu kita simpulkan Bapak, yang halal itu jelas halal. Jadi lakukanlah apa yang dihalalkan oleh Allah. Sedangkan yang haram itu jelas nyata, maka jangan dicari supaya dia menjadi makruh. Sekali haram tetap haram. Kemudian wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Di pertengahannya itu ada subhat. Jangankan yang haram, ragu saja kita baru. Tidak usah kita ambil. Berarti masuk subhat ini masuk dia hukum makruh itu kan? Iya. Di tengah-tengah juga dia itu. Apabila lari nanti ke jurang, ya masuk jurang. Iya. Makanya kata Rasulullah, wa man waqa'a fi subhat, ya waqa'a fil haram.
Siapa yang mendekati subhat itu berarti dia akan terjerumus kepada jurang keharaman. Jadi jangan main-main di tepi larangan. Sudah di bawah hawa nafsu. Iya. Aku enggak jatuh. Jadi ini adalah mengajarkan kita supaya menghindari sebuah subhat, sesuatu yang ragu. Ini kira-kira punya saya tadi apa tidak ini? Ini bagaimana ini? Iya apa tidak? Termasuk sholat. Tadi sholat saya 2 rakaat atau sudah 3 ya? Berarti ikuti. Mungkin saya 2 baru. Nanti diganti dengan namanya sujud sahwi. Gitu. Jadi sesuatu yang kita ragukan tinggal. Rasul juga mengatakan, "Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka." Tinggalkan sesuatu yang kamu ragu, kata Rasulullah, dan lakukan sesuatu yang kamu tidak ragu. Jadi kalau dia samar-samar belum jelas ini boleh atau tidak, apakah ini halal ataupun haram, berarti dia kan subhat. Kita ragu. Maka solusinya adalah tinggalkan. Gitu dia. Jadi Bapak hadirin yang berbahagia, inilah kajian kita di subuh ini. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat yang bisa kita ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.